Ahad yang lalu pada tanggal 21 Januari 2024 kita telah menyaksikan bersama tentunya melihat mengamati debat Cawapres dari rangkaian sesi debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Indonesia. Dan ini adalah sesi yang keempat dari rangkaian ini. Semoga seluruh paslon tanpa kecuali, baik dari paslon yang pertama, calon cawapresnya adalah Bapak Dr. Honoris Causa Abdul Muhaimin Iskandar, kemudian juga paslon dari nomor 2 cawapresnya ada Mas Gibran Rakabuming Raka, dan juga paslon nomor 3 cawapresnya Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Semoga ketiganya diberikan kesehatan paripurna. Terkait dengan debat kemarin, tentu semua kita memiliki cara pandang yang beragam. Kalau terafiliasi dengan paslonnya masing-masing, tentu yang banyak muncul adalah kesepakatan, dan juga sangat wajar bila ada pembelaan-pembelaan, itu hal yang biasa saja. Dan bagi masyarakat yang tidak terafiliasi dengan paslon-paslon tertentu juga bisa melihat dengan cara pandang yang beragam, karena latar belakang setiap kita tentu akan berbeda-beda. Dan bagi rakyat kebanyakan, tentu kita semua juga ingin melihat dari 3 aspek utama tentunya, baik visi misi yang ditampilkan berupa substansinya, kemudian jika kita ingin melihat kematangan intelektualitas, kematangan spiritual, dan lebih daripada itu kita juga ingin melihat bagaimana performa keseluruhan dari seluruh cawapres ini yang kita bisa nilai secara objektif mewakili amanat undang-undang yang akan diberikan ketika terpilih, dan membawa misi itu untuk dijadikan sebagai landasan dalam memerintah selama 5 tahun ke depan, mendampingi atau berpasangan dengan presiden yang terpilih. Yang pertama adalah terkait dengan pemaparan substansi di bagian awal-awal waktu yang diberikan oleh moderator. Dan tentunya kita melihat setiap paslon, baik itu 1, 2, dan 3 telah menyampaikan paparannya dengan sangat baik, tapi kita lebih ingin barangkali mengeksplorasi tahapan-tahapan atau rencana-rencana yang disusun untuk mengeksekusi apa yang disampaikan dan dijelaskan dalam debat dimaksud. Jadi presiden yang hebat kemudian adalah presiden yang mampu, ya, sekali lagi, presiden yang mampu mengakomodir, membaca, dan mengumpulkan seluruh kelebihan-kelebihan dari setiap era ini, baik presidennya ataupun wapresnya, lalu dikumpulkan semua kelebihan itu untuk dipelajari, lalu kemudian dipraktekkan pada era kepemimpinannya. Di Orde Baru itu ada banyak hal positif yang bisa dilestarikan. Jadi jangan sampai pikiran tentang reformasi itu lantas meleburkan semua hal-hal positif yang mungkin juga bisa digali. Nah, ada hal-hal yang mungkin tidak sepakat, ya sudah, dengan berjalan sejarah diambil sebagai sebuah pelajaran, diperbaiki untuk ke depan disempurnakan lebih baik. Tapi yang positifnya kan bukan karena rasa tidak suka kemudian dihilangkan. Jangan sampai rasa tidak suka, bahkan kebencian seseorang itu menjadikan ia berpikir tidak objektif, lantas kemudian menepikan potensi-potensi kebaikan yang mungkin bisa didapatkan dari situ. Kalau dulu repelita, misalnya sekarang bisa dikatakan repesata, rencana pembangunan 1 tahunan. Jadi semua yang didialogkan, materi-materi yang didebatkan di dalam konteks debat yang difasilitasi KPU ini bisa kemudian disajikan, diamanatkan sebagai wakil presiden. Itu apa tugasnya? Tentu selain mendampingi presiden, ada juga bagian-bagian prioritas yang harus dikerjakan. Maka ini bisa dijadikan sebuah rencana yang dibagi kepada 5 tahunan dari periode yang sebelumnya menjadi 1 tahunan. 5 tahun dibagi 1 tahun, yang prioritas pertama apa saja, kedua apa saja, ketiga apa saja, keempat apa saja, sampai yang terakhir. Sehingga saya kira membangun itu nanti tidak kagetan, dan insya Allah kita semua lebih memahami itu. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika faraghab. Dituntaskan satu pekerjaan, disiapkan untuk yang mendatang. Nah, sehingga apa yang kita siapkan ini
barangkali akan lebih dirasakan optimal, termasuk oleh kita semua. Memang semua paparan dari segi substansi itu bisa dieksekusi ke depan dalam tema-tema yang telah ditampilkan. Akan lebih baik usulan kami bila kemudian dibuat semacam rencana pembangunan 1 tahunan. Oh, ini seorang ustadz kok bicara begini, ya kan kita semua juga bisa mengakses bacaan-bacaan dan juga kita bisa bersinergi untuk bertukar pikiran. Dalam beberapa profesi ya terkadang dibutuhkan cara pandang yang saling menyempurnakan. Adapun bagian kedua tentang bagaimana bertukar pikiran, yang sesi debatnya itu dimulai saling tanya dan jawab antar paslon. Saya kira kita semua juga punya kedewasaan untuk menilai. Ada 2 aspek yang kita bisa nilai dari situ. Yang pertama, kita juga diperlihatkan tentang kematangan intelektual, kematangan emosional, kematangan spiritual, dan juga kematangan fisikal dari semua paslon ini ditampilkan kepada kita, sehingga kita bisa melihat, oh ini yang mungkin bisa berkesesuaian dengan kebutuhan-kebutuhan Wapres ke depan. Oh ini yang perlu disempurnakan. Jadi semua tim bisa menilai, masyarakat bisa melihat, tapi bersyukurnya kita kepada Allah, semua itu dari gestur, cara menampilkan informasi, menjawab ataupun bertanya dan sebagainya, kita tidak melihat semua bagian-bagian atraktifnya atau hal-hal substantifnya. Dalam konteks ini semuanya adalah utuh tersajikan. Nah, terlepas dari itu, ada beberapa bagian hal yang penting yang dalam ilmu diskusi atau bahkan debat itu menjadi menarik. Kita bisa melihat kadang-kadang kan ada yang ditampilkan seakan-akan semuanya benar karena nggak pernah disangkal. Misalnya tentang food estate, disemarakan di masyarakat, diujikan tanamnya sekian, sehingga kan informasi yang sampai itu yang diterima oleh masyarakat. Nah, bagaimana menguji bahwa itu benar? Ya, kalau kita tidak uji, maka itu menjadi nanti argumentum ad ignotorium. Jadi seakan-akan karena tidak pernah diuji, ya tadi kita tidak ketahuan di mana kurangnya atau di mana benarnya, maka muncullah kemudian pertanyaan untuk menguji. Jadi itu sebenarnya biasa dalam teknik debat itu. Ada rencana food estate, ada rencana ini, ada rencana itu untuk ke depan. Ya kita lihat kalau dalam suasana debat ada informasi lain, maka bagaimana kemudian kalau kurang diperbaiki ke depan. Alangkah indahnya kalau setelah itu masing-masing bisa bersalaman, foto bersama. Politik kita itu dari awal itu disusun dan diarahkan menuju politik kebangsaan yang membangun, ya bukan politik kanalisasi. Ya, sebagai penutup yang ketiganya, tentu kita selalu berharap apapun yang sekarang ditampilkan, semua memiliki niat baik untuk membangun bangsa ini, untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Saya ingin mengingatkan, betapapun kita keras, teguh dan serius dalam berikhtiar, berlomba menarik simpati sampai mendapat kedudukan, pada akhirnya seluruh calon capres dan cawapres ini itu adalah amanah dari Allah yang satu saat akan dipertanggungjawabkan. Dan kita tidak tahu siapa di antara 3 paslon ini Allah tetapkan. Semua kedudukan pasti ditinggalkan dan hisab itu pasti didatangi. Karena itu semoga Allah sekali lagi melindungi kita semua, menghadirkan kedamaian dalam kehidupan berbangsa bernegara, merahmati kita semua. Terima kasih.